Church Newcastle. Welcome to the Living Water Church Newcastle. Puji nama Tuhan, hari ini hari Minggu kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan, kita agungkan nama Yesus. I am here because of
Tuhan, Kaulah Raja kami, Kaulah Allah yang patut kami puji, kami tinggikan, dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, buat hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Hari Minggu, terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan namamu, dan mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tetapi sebelum kita menerima yang terbaik, mari kita dengarkan satu persembahan lagu dari Dea dan Tasya Purba. Haleluya. Haleluya, shalom. Jumpa lagi. Hari ini Tuhan berikan kita kesempatan berterima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah melayani, pemimpin pujian,
dan juga pujian penyembahan dari dua anak Tuhan yang sudah memberkati kita. Nah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa biar Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita apa maksud Tuhan, apa suaranya untuk kita lewat hambanya. Brothers, sisters, let's prepare our heart today for listen to the word of God. Thank you for holy presence that in the midst of us. Let's pray right now. Father God, in Jesus' name we pray. We thank you for celebration day that you gave to us. Thank you for salvation. Thank you for goodness that you granted to us. And Lord, bless the word of God. Let the word become rhema and live inside of us. Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyiapkan dirinya. Kekuatannya hanyalah kekuatan-Mu Tuhan. Dan kami juga dimampukan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berjumpa dengan Tuhan, tahu, mengenal lebih dalam siapa Tuhan, dan mengenal siapa diri kami dan apa tugas kami. Pimpin Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir pemberitaan firman Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami pada saat kami mendengarkan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, lawatan Tuhan untuk kami. Firman Tuhan siap dibentangkan. Haleluya, di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, we listen to your word, Lord. Haleluya, amen. Haleluya, hari ini kita akan belajar mengenai ada harta yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap Bapak, Ibu, Saudara pasti mau kalau mendengar ini. Ada harta yang indah. Bukan sembarang harta diberikan kepada kita. Dan kita akan belajar harta yang indah ini, apa itu, dan bagaimana kita harus menyikapinya, ya. This morning, brothers, sisters, I will speak about the desirable treasure. Everyone's need a treasure, everyone's need a belongings, everyone's need a good stuff. And this desirable treasure come from heaven, given by the Lord to us, ya. Setiap dari kita pasti menginginkan ada harta diberikan kepada kita. Apalagi ini bukan harta dunia, ini harta yang dari surga. Dan kepada setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, harta itu diberikan. And this desirable treasure given by the Lord, granted to us, for us to have that treasure. So let's open your Bible, read Proverbs 21:20. Mari kita buka bersama firman Tuhan, Amsal 21 ayat 20. Proverbs 21:20. The word say, there is a desirable treasure and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man squanders it. Mari kita baca Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi ada orang yang bijak memakai harta yang indah itu, tetapi juga ada orang bebal yang memboroskannya. So there are two people. The wise man that have the desirable treasure, but also a foolish man that squanders it, wasting it. Two people, the wise man and the foolish man. The wise man use the treasure, but the foolish man wasted, squanders it. Jadi ada dua orang. Harta diberikan kepada kita, tapi ada dua orang yang menerimanya. Yang pertama orang yang bijak, yang memakai harta itu, tetapi yang kedua apa? Memboroskannya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjelaskan kepada kita jauh ke dalam lubuk hati kita. Jangan sampai kita memboroskan harta yang daripada Tuhan. Ya, let's become a wise man. Let's all together we become a wise man that use the treasure for the goodness of the kingdom of God. Don't waste it, don't squander it. Hallelujah. So there are two types of persons. The first one is the wise man, and the second one is the foolish man. Ada dua orang, yang bijak dan yang bodoh. Ya, yang bijak memakai harta yang indah itu, tetapi yang bodoh memboroskannya. Mari kita belajar yang bijak. Let's open your Bible to Genesis 41
41:39. Genesis 41:39 said, Then Pharaoh said to Joseph, Inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning, as wise as you. Joseph is the wise man. He used the desirable treasure, save it in the 7 year of blessing, save it in purpose to welcoming in the year of suffering. That's a wise man. Tuhan memakai Yusuf, ya. Saya baca Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf adalah orang yang bijaksana. Dia memakai 7 tahun kelimpahan untuk nanti menghadapi 7 tahun kekurangan. Sehingga pada saat itu seluruh dunia di masa kekurangan datang kepada Yusuf membeli beras. Inilah artinya harta yang indah itu diberikan kepada Yusuf dan Yusuf memakainya untuk memuliakan nama Tuhan. Dia pakai harta yang indah itu, hikmat daripada Tuhan, dipakainya untuk mengumpulkan beras-beras. Ada 7 tahun kelimpahan, dikumpulkannya, dibangunnya gudang-gudang. Semua produksi dikumpulkan. Sehingga pada saat 7 tahun kelaparan melanda dunia, semua orang menjual hartanya untuk membeli beras. We learn from Joseph that Joseph used the desirable treasure, which is wisdom, that God gave to him, to save all the production and save it for the 7 years of suffering. And all the world come to Joseph, buy the production with all their money, with everything they have, because the famine, the suffering is too big for them. Tuhan memakai orang yang bijaksana sehingga harta yang indah itu dipakai untuk berlipat ganda menyelamatkan banyak jiwa, memberitakan kemuliaan Tuhan. Itulah yang kita belajar dari Yusuf hari ini, ya. Tetapi juga kita akan belajar bagaimana ada anak Tuhan yang memboroskan harta yang diberikan kepadanya. Mari kita buka bersama Lukas 15 ayat 13. Lukas 15 ayat 13 katanya, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ya, ada 2 anak, anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu meminta bagian warisan dan menjual dan memboroskannya. Bukan dipakai harta yang diberikan, bukan dipakai untuk dilipat gandakan, memuliakan bapaknya, tetapi diboroskannya, hidup dalam dosa, hidup dalam zina, hidup dalam kefasikan dunia ini. So let's open your Bible, Luke 15:13. This is the parable of lost son. The parable of lost son. Luke 15:13. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. The lost son, the younger son, the lost son, spent all the treasure that God gave to him. Wasted, squanders it, live in prodigal life, and he lost everything. He lost the treasure that God gave to him. Marilah kita belajar hari ini. Jadilah orang bijak seperti Yusuf, yang memakai harta yang indah yang Tuhan berikan, dilipat gandakan. Jangan seperti anak bungsu, memboroskan pemberian Bapa. Diboroskan, dipakai begitu saja. Sehingga satu kali dia kelaparan. Makan makanan babi pun harus dimakan. Let's learn from these people, 2 people, Joseph and the lost son. I hope right now the Holy Spirit touch every one of us and open our mind that we need to use the treasure of the Lord that given to us wisely. Marilah kita belajar dari kedua tokoh ini. Pakailah harta yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan disia-siakan hidup ini.
Jangan dibuang-buang kesempatan yang ada, bakat, talenta, pangkat, jabatan. Jangan dipakai untuk hidup yang sia-sia. Semuanya itu sumbernya dari Bapa. Harta yang indah diberikan kepada kita. Haleluya. Kita masuk lebih dalam lagi. Ada harta indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi harus kita kelola dengan baik, ya. Mari kita buka bersama 2 Timotius 1 ayat 14. Saya baca, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 2 Timothy 1:14. Protect that good things entrusted to you. Protect the desirable treasure that God entrusted to you through the Holy Spirit who lives within us. So this is the message of the Lord. Protect the desirable treasure that entrusted to you through Holy Spirit within us. God gave the desirable treasure through the Holy Spirit within us. Inilah poin, inilah khotbah hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ada harta indah yang diberikan Tuhan kepada kita lewat karya Roh Kudus di dalam kita. Pertanyaan saya di awal, apakah kita mau memiliki harta yang indah? Jawaban kita iya. Dan harta yang indah itu diberikan lewat Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita salah. Harta yang indah itu diberikan kepada kita lewat Roh Kudus. Apakah kita akan menjadi orang yang bijak atau orang yang bebal? Orang yang bijak akan memakai harta yang indah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. My question, are we a wise man or foolish man? If we are wise men, we will use entrusted treasure for the kingdom of God. But if we are foolish men, we will waste it and squander it. Let's be honest, brother and sister. Let's become a wise man that use the treasure that given through Holy Spirit that within us right now. Marilah Bapak Ibu, kita memakai harta yang indah itu yang diberikan melalui Roh Kudus kepada kita. Jadi hari ini saya minta kita semua, milikilah Roh Kudus. Milikilah Roh Allah itu. Jangan pernah hidup tanpa Roh Allah. Jangan pernah hidup tanpa Roh Kudus. Jangan anggap sepele Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memberikan kita harta yang indah itu. Walk with Holy Spirit, because only Holy Spirit that entrusted us the desirable treasure through by Holy Spirit. Marilah Bapak Ibu, kejarlah Roh Kudus hari ini. Roh itu adalah Roh Allah. Roh itu Tritunggal sendiri. Dan Roh itu adalah Roh penolong, Roh yang menyelidiki, Roh yang membimbing kita, Roh yang melengkapi kita. We need a Holy Spirit right now. So let's pray right now. Father God, in the name of Jesus, we need a Holy Spirit right now. Because the beautiful, the desirable treasures gave to us through Holy Spirit. Bapa di dalam surga, kami berdoa pagi hari ini mengangkat tangan kami Tuhan, mengucap syukur. Kami perlu Roh Kudus, karena Roh Kuduslah, lewat Roh Kuduslah kami memiliki harta yang indah yang diberikan Tuhan. Dan kami ingin Tuhan hari ini kami menjadi orang-orang seperti Yusuf yang memakai Roh Kudus untuk kemuliaan nama Tuhan, memakai harta yang indah. Ampuni kami Bapa, kalau kami selama ini sudah menyalahgunakan harta yang indah itu, menyepelekan Roh Kudus, hidup sembrono tanpa Roh Kudus, hidup seenaknya. Kami mohon ampun Tuhan. Apa yang sudah kami miliki hari ini, kami mau serahkan di dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kami, memberikan kesempatan kepada kami. Harta yang indah yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan semata. In the name of Jesus we ask you, Father God, in the name of Jesus we pray right now. We asking you forgiveness that we ever live wasted the treasure that you gave to us. Your forgiveness is our desire. Ampunilah kami Tuhan.
Dan kami berjanji pagi hari ini, kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami mau Roh Kudus, kami perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus setiap hari. Dan jamahan-Mu buat setiap kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan terobosan, dalam nama Yesus ada terobosan, ada harta yang indah yang diberikan kepada kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, di akhir ibadah ini angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. By the grace of God, the love of Jesus Christ, and the guidance of Holy Spirit. Blessing in the name of Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kalau kita ada di akhir dari ibadah hari Minggu hari ini, sampai berjumpa kita di minggu depan. Tuhan memberkati, Allah bersama kita, Allah menjadi pelindung kita. Haleluya. Shalom.